Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk Bapak Rizky Zulkarnain selaku dosen Bahasa Indonesia yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan ulang materi dari kelompok 7 tentang Bahasa Indonesia dalam ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aledi Putri dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian dengan NIM 2553004. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang dibawakan oleh kelompok 4. Pertama ada pendahuluan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi utama yang memudahkan penyampaian materi pembelajaran kepada seluruh siswa di berbagai daerah. Menurut saya, apa yang saya dapat dan apa yang saya pahami tentang materi ini, sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku dan daerah di Indonesia, sehingga komunikasi dalam pendidikan menjadi lebih efektif. Dalam konteks pembelajaran, bahasa Indonesia mempermudah guru menyampaikan materi dan siswa memahami isi pembelajaran tanpa hambatan bahasa lokal. Menurut saya, penting untuk pemerataan pendidikan karena dengan satu bahasa yang sama, akses terhadap ilmu pengetahuan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah. Selanjutnya, yang pertama ada bahasa Indonesia dalam ilmu pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 36, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang tersirat dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada salah satu isinya menyatakan bahwa akan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan pada semua mata pelajaran harus diimplementasikan dengan baik. Pentingnya penerapan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan pada khususnya, baik pendidikan formal maupun informal guna mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, merupakan hal yang menjadi urgensi dalam pelaksanaan pendidikan. Menurut saya, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dalam Undang-Undang tahun 1945 Pasal 36 yang berarti penggunaannya dalam pendidikan adalah kewajiban nasional. Bahasa Indonesia juga secara historis sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa bagi negara Indonesia. Lalu untuk secara fungsionalnya, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat pengantar dalam proses belajar mengajar agar siswa atau mahasiswa dapat memahami pembelajaran dengan baik dan efektif. Lalu bahasa Indonesia juga bisa menjadi objek ilmu yang dipelajari secara akademik untuk memahami urgensi dan dinamika dalam pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya ada peran dalam ilmu pendidikan. Pertama, sebagai bahasa pengantar pendidikan. 2, sebagai bahasa komunikasi ilmiah. 3, sebagai bahasa penyebaran hasil penelitian. 4, sebagai bahasa persatuan dalam dunia akademik. Menurut saya, yang pertama, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran di sekolah tanpa bahasa yang jelas dan dipahami bersama. Seperti proses belajar mengajar yang akan terhambat atau mungkin terhalang dengan bahasa yang disampaikan karena mungkin ketidakjelasan bahasa yang digunakan. Lalu bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai jembatan antar guru dan
siswa agar bisa saling memahami satu sama lain. Yang kedua, ada sebagai bahasa komunikasi ilmiah. Dalam dunia akademik, bahasa digunakan untuk berdiskusi, menulis jurnal, atau bahkan menyampaikan gagasan atau ide secara logis dan sistematis. Bahasa Indonesia memungkinkan para ilmuwan atau siswa atau mahasiswa mungkin atau bahkan pendidik yang lain berkomunikasi secara efektif dalam konteks lokal. Selanjutnya yang ketiga ada sebagai bahasa penyebaran hasil penelitian. Hasil penelitian harus bisa diakses dan dipahami oleh masyarakat luas agar masyarakat lain mungkin atau pendatang bisa memahami bahasa yang kita gunakan. Terus bahasa Indonesia mempermudah penyebaran ilmu pengetahuan agar tidak hanya terbatas pada kalangan akademis tapi juga bermanfaat bagi publik. Jadi tidak hanya untuk pendidik, mahasiswa atau siswa atau pelajar-pelajar, bahkan orang-orang di luar sana pun juga bisa memahami bahasa Indonesia dengan baik jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya ada sebagai bahasa pemersatu dalam dunia akademik. Di tengah keberagaman bahasa daerah dan latar belakang budaya, bahasa Indonesia menyatukan komunikasi akademik di seluruh Indonesia. Ini menciptakan kesetaraan dalam akses pendidikan dan kolaborasi ilmiah. Jadi dengan adanya bahasa komunikasi yang baik dapat menyatukan berbagai entah antar negara atau antar daerah bahkan antar budaya dengan satu sama lain menggunakan bahasa yang sama yang mudah dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya yang kedua ada bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan berarti penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai bahasa pengantar, sebagai alat berpikir ilmiah serta menyampaikan hasil penelitian secara jelas dan logis. Dari apa yang saya baca, sebagai sarana pengembangan ilmu, bahasa Indonesia digunakan untuk menulis, membaca, berdiskusi, atau berargumen tentang konsep-konsep ilmiah. Ini membantu memperluas wawasan mahasiswa atau siswa dan menciptakan pengetahuan baru yang mungkin banyak orang tidak mengetahui. Terus bisa juga sebagai alat penyebaran ilmu. Contohnya seperti dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia, hasil penelitian dan teori ilmiah bisa disebarluaskan secara lebih merata dan inklusif. Itu Pak. Terus bisa juga sebagai alat berpikir ilmiah. Bahasa membentuk cara kita berpikir. Dalam konteks ilmiah, bahasa Indonesia membantu menyusun argumen, analisis, dan logika secara sistematis. Jadi membantu semua orang berpikir secara logika tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik, yang jelas dan benar. Terus sebagai media komunikasi dan hasil penelitian, bahasa Indonesia mungkin memungkinkan peneliti menyampaikan temuan mereka secara jelas dan logis sehingga bahasa dipahami oleh akademis, praktisi, dan masyarakat umum. Jadi agar mudah dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya, peran dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada sarana komunikasi ilmiah. Ilmiah bahasa Indonesia menjadi media viral untuk penyampaian dan pertukaran informasi ilmiah di kalangan akademisi, peneliti, dan masyarakat umum. 2. Pengetahuan
pengembangan istilah dan kosakata. Bahasa Indonesia berperan aktif dalam penerjemahan dan penerapan konsep-konsep ilmiah dari bahasa asing. Ketiga, ada integrasi pengetahuan lokal. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan dalam mengartikulasikan konsep-konsep yang berakar pada budaya dan pengetahuan lokal yang mungkin sulit diterjemahkan secara presisi ke dalam bahasa asing. Yang keempat, ada media massa dan dokumentasi. Bahasa Indonesia digunakan oleh media massa untuk menyebarluaskan hasil-hasil iptek kepada masyarakat. Kalau menurut saya, yang pertama, sarana komunikasi ilmiah itu bisa menjadi alat utama untuk menyampaikan dan bertukar informasi ilmiah di antara akademis, peneliti, dan masyarakat. Terus yang kedua, ada pengembangan istilah dan kosakata. Untuk pengembangan bahasa Indonesia bisa terus berkembang dengan menyerap dan menyesuaikan istilah asing agar sesuai dengan konteks lokal, agar sesama masyarakat lokal bisa saling memahami satu sama lain. Lalu yang ketiga, ada integritas pengetahuan lokal. Itu bahasa Indonesia menurut saya mampu mengekspresikan nilai-nilai dan pengetahuan tradisional yang khas dari Indonesia yang sering kali sulit dijelaskan dalam bahasa asing. Selanjutnya, yang keempat, ada media massa dan dokumentasi. Bahasa Indonesia itu digunakan dalam media massa, contohnya seperti dalam publikasi, berita, dan dokumentasi ilmiah agar hasil-hasil iptek bisa diakses oleh masyarakat luas. Jadi masyarakat luas bisa dengan gampang untuk mengakses hasil-hasil dari iptek kepada semua masyarakat. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, keterbatasan kosakata ilmiah. Banyak konsep ilmiah modern belum memiliki padanan kata yang baku atau mudah dipahami dalam bahasa Indonesia. Tantangan kedua adalah dominasi bahasa Inggris dalam publikasi ilmiah. Tantangan ketiga adalah kualitas dan kuantitas sumber belajar bahasa Indonesia yang efektif. Kalau menurut saya, banyak istilah ilmiah modern yang belum memiliki padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia, yang mengakibatkan penyampaian konsep atau penyampaian kata bisa menjadi kurang akurat dan sulit dipahami oleh pelajar atau masyarakat umum. Terus untuk yang kedua, dominasi bahasa Inggris dalam publikasi ilmiah. Bahasa Inggris juga bisa menjadi standar utama dalam jurnal dan konferensi internasional. Hal ini juga bisa membuat peneliti Indonesia harus menyesuaikan diri dan kadang mengabaikan potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Terus yang ketiga, ada kualitas dan kuantitas sumber belajar bahasa Indonesia. Pembelajaran dalam bahasa Indonesia masih terbatas jumlahnya sih Pak, dan kualitasnya belum merata. Jadi nggak semua bahasa Indonesia yang baik itu didapatkan oleh masyarakat begitu. Terus hal ini juga dapat menghambat akses terhadap ilmu pengetahuan yang mudah dipahami oleh pelajar dari berbagai daerah. Jadi karena adanya penggunaan bahasa daerah masing-masing, mungkin beberapa orang kurang memahami bahasa Indonesia yang baik dan jelas, begitu Pak. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama ada dampak pertama, melahirkan peneliti dan inovator masa depan. Contohnya seorang siswa SMA di Indonesia yang terbiasa membaca jurnal ilmiah atau bahkan buku-buku ilmiah
berbahasa Indonesia akhirnya tertarik meneliti tanaman lokal sebagai obat herbal. Itu mudah sih Pak, menjadi kemudian membantu siswa atau seorang pelajar ini menjadi peneliti muda dan memenangkan kompetisi dan inovasi nasional. Jadi bisa menjadi kebanggaan lah istilahnya untuk diri sendiri gitu. Yang kedua ada membangun metodologi dan kredibilitas ilmiah. Contohnya dosen di universitas negeri menulis buku metodologi penelitian dalam bahasa Indonesia yang digunakan secara luas oleh mahasiswa. Jadi kayak untuk kami nih yang sekarang mungkin ada satu mata kuliah yang mengajarkan kami gimana caranya membuat buku. Itu kami diajarkan jika buku itu lolos dan bisa diterbitkan, itu akan berguna banget Pak untuk masyarakat Indonesia dan bisa digunakan untuk masyarakat mempelajari lebih dalam tentang apa sih teknologi ini, tentang apa sih ilmiah ini gitu. Selanjutnya ada dampak ketiga, diseminasi dan aksesibilitas ilmu pengetahuan. Contohnya seperti lembaga yang sedang riset menerbitkan hasil penelitian tentang gizi anak dalam bahasa Indonesia melalui media massa mungkin, atau media sosial, atau bahkan platform digital, sehingga informasi tersebut bisa Pak tersebar luas dan dipahami, juga diterapkan oleh para orang tua di berbagai daerah sebagai edukasi untuk anak agar lebih aman selanjutnya gitu. Selanjutnya ada kesimpulan. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan media penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia membantu menyatukan bangsa dan memperkuat identitas nasional melalui pendidikan dan penelitian. Pengembangan kosakata ilmiah dan bahan ajar berbahasa Indonesia sangat diperlukan agar bahasa ini tetap relevan di era globalisasi. Tantangan utama adalah dominasi bahasa asing, sehingga perlu upaya bersama untuk memperkuat peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan dan dunia ilmiah. Mungkin sekian dari presentasi ulang saya dari materi yang dibawakan oleh kelompok 7. Jika ada kurang atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.